Isu mengenai santet atau guna-guna di kalangan selebriti kembali mencuat sebulan belakangan ini. Bahkan, isu mengenai santet atau guna-guna di kalangan selebriti kembali muncul dalam kematian selebgram Stevie Agensha, yang penyebab meninggalnya diduga karena ada kiriman ilmu hitam. Ruben Onsu angkat bicara. Pria yang akrab disapa Bensu ini dikabarkan pernah menerima guna-guna, yang membuat bisnisnya merosot, gangguan mistis di rumah, sampai kondisi kesehatannya menurun. Kata Ruben Onsu ketika ditemui di kawasan Cawang, Jakarta Timur, Senin, 1 April 2024, malam. Ya, jadi mereka belum jemput, gitu, dan belum bareng lagi gitu. Makanya, tapi mungkin karena di saat saya lagi drop saat ini, ya disitulah sahabat yang memang benar-benar ada ya gitu, sahabat yang benar-benar ada. Ya lanjut ya. Sekarang seperti apa sih kondisi Ya kondisinya masih terus berobat ya, masih terus dan terus ya happy aja di bawah, senang. Terus juga nggak ada sesuatu itu karena pikiran saya mindset pikiran saya itu harus ya pokoknya sehat, pulih, bagus secara stamina badan. Tapi masih check up nggak sih Pak? Masih niatnya kan nih yang di lebaran ini kan ini ada libur ya, jadi cuman lagi ngecek dulu dokternya soalnya kan dokternya juga libur kan, harusnya libur tapi saya belum cek, katanya sih dia ada di Jakarta gitu, tapi belum tahu, dia belum kabarin lagi. Oke, aslinya dokter mau istirahat nggak sih? Aku semua di saat lagi sakit semua suruh istirahat lah gitu. Tapi kan saya bukan orang yang nggak bisa ngapa-ngapain, dia masih bisa bekerja, masih bisa aktivitas gitu. Cuman ya kalau secara kondisi, secara badan ya harusnya bisa punya sayang sama diri. Tapi gangguan-gangguan bisnis itu aslinya masih ada nggak sih? Kan Aku sampai sekarang. cara kayak gitu ya udahlah, susah mau dibahas mah, jadi biarin saya telan sendiri. Kalau kayak gitu mah saya nggak saya rasa, makanya kalau saya mindsetnya medis. Oh, sempat kan update status yang di IG itu ya soal Ya. apa tuh yang menyangkut. Oh enggak ada kaitannya sama itu, nggak ada sama sekali. Itu nggak ada sama sekali. Cuman kalau saya bercerita tentang yang lagi saya rasakan di situasi kayak gitu ya, itu berbeda banget karena kan memang dia ada jam-jamnya. Ada udah kalau lagi di jam-jamnya lagi serangan tuh udah bener-bener dahsyat deh pokoknya. Tapi saya kalau tanya saya cuma gini, pokoknya kalau orang yang sensitif, orang yang bener-bener dia bisa tahu gitu, pasti dia tahu. Nggak perlu saya ceritain, dia dari pandangan mata saya dia pasti tahu, dari gestur saya dia pasti tahu gitu. Jadi saya jadi kayak selalu kalau ngeliat ada orang yang kayak gitu, jangan-jangan dia tahu nih ya gitu. Saya lebih kurang nyaman kalau lu jaga diri ya. Sebel aku kalau kayak gitu. Jadi udah biarlah gua punya Tuhan kan. Jadi biar mungkin gua diingatkan untuk lebih mendekatkan diri lagi sama Tuhan. Rasa sakit itu masih udah terbiasa atau gimana sih kan sekarang ini? Lama-lama jadi nikmatin kalau sayangnya sendiri gitu. Cuman sekian banyak orang yang ngomong ini ya semua jenisnya sama. Pokoknya kalau saya cuman ceritanya kalau yang saya lagi jalanin ya sama ikhlas aja. Ikhlas. Kalau untuk mereka yang nggak suka sama kita kan udah pasti mereka nggak suka terus ya. Tapi kalau mereka yang suka sama kita ya mereka yang bantu doain. Cuman kalau saya di sini berpikir cuman mengarahkan pikiran positif itu kan susah. Tapi kan kalau kita nih kalau lagi diganggu ya arahin negatif aja. Nah saya itu tidak mau menuduh siapapun, tidak mau melibatkan siapapun. Tapi kalau saya berbagi sharing dengan yang kayak gini ya hal yang kayak gitu masih ada. Hal yang kayak gitu masih ada gitu. Oh, trigger kan kemarin kan juga teman artis juga. Ya. Demikian, apakah memang kemarin dirimu update itu juga kayak pengalaman pribadi juga sampai detik ini yang dirimu rasakan kok? Nah, gue yang sesungguhnya yang kayak gitu tuh gue nggak ada ke arah sana sih gitu. Cuma kan netizen kan pinter banget nih ngeditinnya. Ya, cocok logi lah. Dicocok logi. Gue dicocok logi, gue juga tahu. Lu ada di salah satu aplikasi gini. Ya maaf, maksud gue nggak begitu mengenal kan gitu. Nggak tahu. Cuma dikait-kaitkan gitu. Kayaknya
Padahal gini, kan kadang-kadang kalau kita habis nonton film nih, ada kata-kata yang bagus, kita suka petik ambil, atau lewat di explore, ambil, gak ada kaitannya padahal. Cuma kan, Netizen yang rame. oh netizen mah heboh, netizen selalu ngait-ngaitin gitu. Cuman kalau saya berpikir cuman saya selalu minta diarahkan pikiran saya selalu positif dan tidak berprasangka buruk tentang orang lain atau siapapun yang saya ketemu. Jadi saya pengen ketemu sama semuanya, teman-teman kerja tuh hey baik sama semuanya tanpa gua menyakiti. Jadi fotonya ada ngasih tau? Apa? Jarang lah, jarang. Kalau JP kan satu area sama nyokap kan, jadinya lebih gampang sih. Kalau keluarga mah jarang gitu. Tapi kan ada beberapa yang menurutku yang bisa diupload sama yang enggak. Yang kadang-kadang kita datang memang kita rindu banget. Saya itu jarang upload nih. Yang kita rindu banget kita jarang upload. Gitu. Kecuali orang yang seperti dari jauh ya. Tapi kalau lagi kayak gitu tuh kayak lagi nggak kepengen ditanya-tanya gitu, lagi kepengen dari hati ke hati terus berdoa yang fokus gitu. Ya kita berbeda kan sekarang ini. Kalau dulu kan kita bisa janjian dimanapun, teleponan sana sini, tapi kalau ini kan sekarang saya yang harus menghampiri mereka dan ya duduk di sebelah mereka itu di sebelah maka biar kayak tenang hati gitu, kayak tenang dan itu yang memang saya inginkan. Saya jauh lebih tenang lagi dalam menghadapi apapun, pengen lebih tenang. Oh jadi kepikiran nggak sih yang kemarin berita itu sendiri? Jadi kepikiran lu sendiri nggak sih Bang? Saya selalu gini. Ini apalagi nih? Ya pasti lah. Kalau saya pasti ada stress gitu pasti ada. Cuman untuk mencari tahu untuk ini galah gue udah punya cerita hidup sendiri yang berat. Jadi gue nggak kepengen ikut campur di urusan orang lain. Urusan gue juga udah rumit. Jadi cuman hal-hal yang kayak gitu, pokoknya kalau orang-orang yang memang punya kelebihan dia pasti tahu. Dia pasti tahu benar-benar yang dia memang dia lagi di posisi yang tidak aman, di posisi yang gini. Jadi kalau saya tuh setiap saya jalan keluar rumah saya berserah untuk ya kalau saya kembali lagi dengan selamat ya masih ada usianya, kalau enggak ya enggak. Karena kan yang kedoktrin di pikiran tentang serangan itu kan dahsyat banget itu, jadi saya cukup terpengaruh. Jadi saya pengen melepasin pengaruh itu ya dengan cara positif thinking. Kalau benar-benar terjadi ya memang udah sangat. Tapi tahun kemarin kan sudah Iya. di bulan Lupa lah gue udah, pokoknya udah gue nikmatin ya. Gantian tahun ada lagi. Siap, terima kasih ya Ko, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.